Sri Mulyani genjot ekspor komoditas terbesar keempat dunia demi peningkatan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan ekspor menjadi salah satu mesin untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Nilai ekspor Indonesia pada 2021 yang mencapai 22,3 miliar dolar AS juga berkontribusi besar terhadap penerimaan negara dan naiknya nilai neraca perdagangan Indonesia. Pihaknya mengatakan saat ini kita dihadapkan pada sebuah lingkungan dunia yang bergerak sangat cepat. Ekspor merupakan salah satu engine growth yang sangat penting. Di sisi lain, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI sebagai Special Mission Vehicle atau SMV Kementerian Keuangan RI pada hari ini menaikkan pernyataan komitmen penerimaan investasi pemerintah disaksikan Menkeu Sri Mulyani. LPEI saat ini memiliki mandat untuk menyediakan pembiayaan ekspor nasional dalam bentuk pembiayaan, penjaminan dan asuransi, serta jasa konsultasi. LPEI mendapat penyertaan modal negara atau PMN untuk penguatan permodalan dan peningkatan kapasitas usaha LPEI yang telah diterima sejak tahun 2010 dengan nilai mencapai 28,7 triliun rupiah per Desember 2021. Selain itu, LPEI yang berfungsi sebagai pemberi kredit atau kredit enhancer, sebagai fasilitator, akselerator maupun agregator harus meningkatkan kreativitas dan inovasi. Sri Mulyani menyampaikan agar LPEI lebih kreatif dan inovatif supaya Indonesia dapat memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi. Penugasan khusus tersebut disalurkan untuk mendukung proyek atau program yang dianggap penting oleh negara, termasuk dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, yakni penguatan ekspor dari pengusaha Indonesia. Biaya yang disalurkan pemerintah dari PMN untuk permodalan LPEI pada 2021 telah memberikan dampak kepada peningkatan investasi 2,5 kali lipat atau 212 triliun rupiah, peningkatan PB sebesar 2,5 kali atau senilai 211 triliun rupiah, peningkatan ekspor hingga 3,6 kali atau senilai 302 triliun rupiah, dan penyerapan tenaga kerja mencapai 51 orang per 1 miliar rupiah pembiayaan yang disalurkan. Adapun peran LPEI Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan digunakan untuk menggerakkan ekspor nasional yang sudah dipersiapkan pemerintah sejak tahun lalu dengan mendorong pengembangan bisnis kopi. Salah satunya adalah melaksanakan program Desa Devisa Khusus Kopi yang dimulai di Kabupaten Subang Juli 2021 lalu. Berdasarkan catatan Indonesia Exim Bank Institute, permintaan kopi dunia di tahun 2022 akan semakin meningkat seiring harga yang juga semakin tinggi. Di masa pandemi COVID-19, dunia sempat menekan permintaan komoditas kopi. Hal ini karena adanya gangguan pada rantai pasok logistik karena adanya pembatasan arus keluar masuk barang di berbagai negara. Selain itu, kelangkaan kontainer juga menyebabkan biaya logistik naik berkali lipat. Kendala ini pun menyebabkan volume perdagangan kopi Indonesia menurun, terutama di jalur pasar ekspor dunia. Indonesia sebagai produsen kopi keempat terbesar di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia ikut terdampak oleh kondisi tersebut. Meski demikian, nyaris tidak ada pelaku usaha kopi yang gulung tikar dan beralih ke bisnis komoditas lain. Ini memperlihatkan bahwa penurunan bisnis kopi murni adalah akibat pandemi dan terganggunya rantai pasok, bukan karena berkurangnya permintaan pasar. Memasuki tahun 2021, permintaan kopi dunia sudah menunjukkan tren menggembirakan. Permintaan berangsur pulih, nilai ekspor kopi Indonesia pun rebound ditopang oleh kenaikan harga kopi dunia. Pertumbuhan nilai kopi masih minus sebesar 1,9% pada periode kumulatif Januari hingga Oktober 2021. Namun relatif membaik dari minus 6,9% di tahun 2020. Porsi ekspor terbesar yaitu jenis kopi tidak disangrai 98,51% dengan pertumbuhan nilai ekspornya minus 7,22% year on year pada tahun 2020.